Sebuah keluarga di Tiongkok tiba-tiba menghilang tanpa jejak selama 2 bulan, kemudian mereka muncul kembali setelah beberapa waktu. Tanpa diduga, seorang tetangga menemukan sebuah rahasia mengejutkan di dalam rumah yang telah lama terabaikan ini. Sejak keluarga itu menghilang, apartemen dengan nomor 13 menyimpan sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh siapapun. Sekarang, saya akan menceritakan sebuah kasus yang pernah mengguncang Tiongkok dengan detail yang sangat misterius dan menakutkan. Halo, selamat datang di Sigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Pada suatu malam di musim yang dingin di tahun 2006, seorang pria bernama Li Yunlong sedang berjalan-jalan di sekitar rumahnya ketika secara tidak sengaja ia menemukan sesuatu yang sangat tidak biasa. Ia terkejut saat melihat lampu balkon di apartemen nomor 13 di lantai 5 unit 3 dalam kondisi menyala. Ia terus memperhatikan dan mempertanyakan keanehan keluarga di Chao yang telah menghilang selama lebih dari 2 bulan. Melihat kondisi lampu telah menyala dan mereka juga merupakan teman baik, dia sangat senang dan segera berlari ke lantai atas untuk mengetuk pintu. Anehnya, setelah beberapa kali ketukan pintu, tidak ada suara sambutan yang keluar dari dalam apartemen. Pria itu mencoba mengetuk kembali sambil memanggil nama di Chao, tetapi yang dia dapatkan hanya keheningan yang menakutkan. Yang lebih aneh lagi, lampu dalam rumah yang tadinya menyala menjadi padam. Li Yunlong yakin bahwa sahabat baiknya ini sedang mencoba bermain dengannya. Jadi ketika ia melihat tidak ada tanda-tanda pintu akan dibuka, ia mencoba bergabung dengan permainan yang sedang dimainkan oleh Di Chao. Li Yunlong kemudian mematikan saklar listrik yang berada di sebelah pintu untuk melihat apakah Di Chao akan keluar. Dia menekan saklar listrik berulang kali dan tersenyum, menunggu sampai temannya muncul. Anehnya, meski sudah 1 menit melakukan hal ini, pintu rumah Di Chao masih belum terbuka dan lampu di dalam rumah juga tidak pernah kembali menyala. Jelas bahwa ada seseorang di dalam rumah, mengapa mereka tidak membuka pintu? Li Yunlong berpikir sejenak dan tiba-tiba angin dingin menerpa belakang leher, membuatnya merasa sedikit merinding dan berkeringat dingin. Dia menjadi teringat kenangan masa lalu yang aneh ketika keluarga di Chao menghilang secara misterius. Masyarakat yang tinggal di sini semuanya adalah penduduk lama yang sudah hidup selama puluhan tahun. Setiap tetangga sangat akrab satu sama lain, dan setiap hari mereka berjalan-jalan dan mengobrol tentang berbagai hal yang terjadi di sekitar mereka. Topik yang hangat dalam perdebatan baru-baru ini adalah cerita misterius tentang keluarga di Chao. Setiap kali mereka berkumpul, mereka tidak pernah berhenti membicarakan tentang lenyapnya 3 anggota keluarga ini secara misterius. Keluarga Di beranggotakan 3 orang, tinggal di kompleks apartemen pabrik baja nomor 13, lantai 5 unit 3 gedung 12 di distrik Laiyuan, Kota Baoding, Provinsi Hebei. 2 bulan yang lalu, pada tanggal 23 Oktober 2006, seperti hari-hari biasa setelah bekerja, Di Chao dan temannya Li Yunlong sedang duduk di dalam bus untuk makan siang. Ketika mereka sampai di depan gedung, Li Yunlong bertanya kepada Di Chao, apakah kamu akan bekerja lembur sore ini? Di Chao tersenyum dan mengatakan bahwa ia akan pergi karena masih ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi keduanya sepakat untuk bekerja lembur bersama pada sore hari itu. Namun, Li Yunlong tidak pernah menyangka bahwa sejak percakapan terakhir itu, ia tidak akan pernah bertemu dengan Di Chao. 1 hari berlalu, 2 hari berlalu, dan beberapa bulan kemudian, tidak ada seorang pun yang melihat Di Chao muncul di pabrik lagi. Yang mengejutkan adalah bahwa bahkan orang tua Di Chao juga benar-benar menghilang. Dalam keadaan penasaran, Li Yunlong memutuskan untuk mencari informasi dari tetangga terdekat mengenai keberadaan mereka. Tetap saja walau sudah seharian berkeliling, ia hanya mendapat jawaban yang menyatakan bahwa semua tetangga juga tidak mengetahui kemana keluarga Di Chao pergi. Mereka menduga bahwa mungkin keluarga Di Chao sedang menghadapi masalah penting, sehingga mereka pergi tanpa memberi kabar perpisahan. Tetapi ketika mereka mendengar Li Yunlong menceritakan tentang cahaya lampu menyala di dalam kamar pada malam sebelumnya,
Rumor-rumor tentang hal-hal yang berbau supranatural mulai menyebar di kompleks perumahan ini. Setiap kali cerita ini dibicarakan, semua orang akan menunjukkan ekspresi takut dan heran, membuat semuanya semakin sulit untuk dijelaskan. Keluarga di Chow dikenal hidup harmonis dan tidak pernah terlibat dalam konflik dengan siapapun. Kehidupan mereka selalu terlihat tenang dan damai. Setiap hari, mereka menjalani kehidupan yang sangat biasa. Ibu di Chow bernama Lee Junsu berusia 53 tahun, adalah seorang ibu rumah tangga yang sering pergi keluar untuk membeli bahan makanan. Ayah di Chow bernama Di Jingseng berusia 56 tahun, adalah seorang pekerja pabrik yang setiap hari pergi ke pabrik bersama dengan anaknya dan kembali ke rumah untuk makan malam. Selama beberapa bulan terakhir, gambaran tentang 3 orang yang tinggal di rumah itu sepertinya telah menghilang. Kemudian 8 bulan berlalu dengan cepat. Pada pagi hari tanggal 3 Juli 2007, seorang penelepon melaporkan bahwa ada bau busuk yang mengerikan berasal dari apartemen nomor 13, tempat di mana keluarga di Chow tinggal. Polisi segera datang ke tempat kejadian dengan mobil patroli. 2 detektif naik ke balkon rumah di Chow melalui balkon tetangga untuk mencoba mengamati situasi dari jendela. Tetapi sayangnya pintu masuk dan jendela di balkon rumah di Chow telah terkunci rapat. Di dalam rumah terdapat tirai bambu, sehingga polisi tidak dapat melihat situasi yang jelas di dalamnya. Polisi segera memecahkan kaca jendela dan memulai penyelidikan di rumah yang gelap gulita. Seketika mereka segera disambut dengan bau busuk yang menusuk hidung. Dengan langkah hati-hati, mereka memasuki pemandangan menakutkan yang terbuka di depan mata mereka. Hal pertama yang mereka lihat adalah mayat seorang wanita yang terbungkus selimut berada di tengah dapur. Kemudian mereka menemukan 2 mayat pria berada di kamar tidur. Dengan cepat, rumah itu dikelilingi oleh pagar penghalang. Di sekitar lingkungan apartemen, jalanan tampak berantakan dengan kerumunan orang yang berbondong-bondong menuju tempat kejadian. Semakin banyak orang berkumpul, semakin banyak orang yang terus berdiskusi dan berbagai teori mengenai kasus ini. Setelah diidentifikasi, polisi memastikan bahwa ketiga korban yang tewas adalah keluarga Di. Kematian ketiganya sangat menyedihkan. Ibu di Chow ditikam beberapa kali di dapur dan meninggal karena kehilangan banyak darah. Sementara ayah di Chow meninggal di tempat tidur di kamarnya dengan bekas leher seperti dicekik hingga hampir patah. Sedangkan di Chow sendiri tergeletak di kamar tidurnya dengan luka tusuk tepat di perut dan bekas jeratan di leher seperti sejenis kabel TV. Semua senjata yang digunakan oleh pelaku semua ditinggalkan di dalam rumah. Ketiga mayat itu sudah dalam kondisi sangat membusuk dan memberikan pemandangan yang sangat mengerikan. Berdasarkan tingkat pembusukan jasad serta detail kalender di ruang tamu yang menunjukkan tanggal 23 Oktober 2006. Polisi hampir dapat menyimpulkan bahwa seluruh keluarga ini telah dibunuh pada tanggal 23 Oktober 2006 yang juga merupakan kali terakhir Lee Yun Long melihat di Chow. Kemungkinan besar, seluruh keluarga dibunuh segera setelah di Chow kembali ke rumah pada siang hari itu. Begitu berita ini menyebar, seluruh tetangga yang tinggal di area apartemen semuanya terkejut. Mereka sangat kasihan karena mereka tahu bahwa keluarga di Chow sangat baik dan tidak memiliki masalah dengan siapapun. Bagaimana mereka bisa mengalami bencana seperti itu? Selama 8 bulan kondisi rumah di Chow tidak pernah dibersihkan, sehingga debu telah membentuk lapisan tebal di dalam rumah. Keadaan di dalam rumah menjadi lebih buruk karena semua barang dalam kondisi tersebar menunjukkan bahwa pelaku menggeledah semua isi rumah. Akhirnya polisi berhasil mengumpulkan 3 jejak sepatu yang berbeda. Cetakan sepatu pertama berlumuran darah, cetakan kedua masih terlihat karena terinjak debu di lantai, dan cetakan ketiga lebih mirip jejak berlumpur saat hujan. Jelas terlihat bahwa ketiga jejak sepatu menunjukkan 3 waktu yang berbeda. Menggabungkan petunjuk yang diberikan oleh Lee Yun Long saat melihat lampu menyala di balkon. Polisi menyimpulkan bahwa pelaku adalah seorang pembunuh yang licik dan kejam, tanpa ada rasa takut sedikit pun. Jenazah ketiga anggota keluarga masih berada di dalam rumah,
tapi pelaku masih bisa kembali ke tempat kejadian berulang kali. Jika pelaku hanya satu orang, dia tidak perlu menggunakan dua cara pembunuhan, kecuali jika ada keterlibatan dua pelaku atau lebih. Hasil olah TKP juga menunjukkan bahwa tidak ada tanda adanya perlawanan dari korban. Jendela dan pintu masuk rumah juga masih utuh tanpa tanda adanya kerusakan. Semua ini menunjukkan bahwa pembunuh mungkin adalah orang yang dikenal oleh korban karena dia beraksi dengan sangat kejam. Tentu saja, semua spekulasi saat ini belum cukup untuk membuktikan apapun. Selain itu, Di Chao telah dibunuh pada waktu siang hari. Jadi bagaimana mungkin seorang pemuda yang sehat bisa dibunuh tanpa adanya perlawanan saat berada di dalam rumah? Menariknya, semua penyelidikan menunjukkan bahwa keluarga Di Chao tidak memiliki musuh. Namun, Li Yunlong memberikan petunjuk yang sangat penting. Sesaat sebelum tragedi ini terjadi, Di Chao baru saja membeli sebuah komputer baru. Tetapi di tempat kejadian, polisi tidak menemukan komputer tersebut. Ditambah lagi dengan tanda-tanda penggeledahan di dalam rumah, terlihat bahwa tersangka telah mengambil beberapa barang berharga termasuk komputer. Kemunculan detail-detail ini telah membuat penyelidik meragukan identitas pembunuh. Jika dia adalah orang asing, bagaimana dia bisa keluar dari rumah tanpa dicurigai ketika dia membawa komputer? Jika itu orang asing, bagaimana dia bisa kembali lagi berkali-kali ke tempat kejadian tanpa diketahui oleh tetangga sekitar? Satu-satunya penjelasan untuk pertanyaan ini hanya bisa menunjukkan bahwa pelaku tampaknya sangat akrab dan mengenal seluruh sudut rumah. Motif kejahatan yang diperkirakan dari orang ini mungkin hanya karena alasan finansial semata. Keluarga Di sedang mempersiapkan pembelian rumah baru di daerah kota Laiyuan untuk putra mereka yang akan menikah. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga telah mengumpulkan sejumlah besar uang. Diketahui juga bahwa saat ini pabrik baja sedang mengalami perkembangan pesat. Baik ayah maupun anaknya bekerja di sana sebagai pekerja sehingga kondisi ekonomi keluarga meningkat. Mengikuti alur pemikiran tersebut, polisi segera pergi ke bank untuk menyelidiki dan memang mereka mendapatkan petunjuk baru berdasarkan riwayat transaksi. Catatan penarikan bank menunjukkan bahwa pada pukul 4.30 sore tanggal 23 Oktober 2006, seorang pria mengambil 2 sertifikat deposito dan menggunakan kartu identitas Di Chao untuk menarik uang tunai senilai 200 juta rupiah. Pada tanda terima setoran, penyelidik memeriksa dan mengidentifikasi sidik jari yang samar-samar menunjukkan noda darah. Orang yang menarik uang pasti bukan Di Chao karena dia meninggal di siang hari itu. Orang ini pasti adalah pelaku kejahatan dan saat ini ada petunjuk yang lebih baik daripada sebelumnya. Dalam penyelidikan yang lebih luas, lebih dari 2.000 penduduk di pabrik baja diinterogasi. Mereka dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang yang memiliki catatan kriminal sebelumnya. Kelompok kedua adalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Dan kelompok terakhir adalah mereka yang terlibat dalam perjudian dan kecanduan narkoba. Setelah penyelidikan, polisi menemukan seorang tersangka utama. Dia adalah Jiang Huanzi yang tinggal di lantai bawah keluarga korban. Alasan utama polisi mencurigai Jiang Huanzi karena dia memiliki catatan kejahatan pencurian dan dikenal sebagai seorang pencuri yang ahli dalam membuka kunci rumah. Selain itu, dia tinggal di lantai bawah keluarga korban, sehingga dia tahu banyak tentang perilaku keseharian mereka. Pada siang hari itu, dihadapkan pada penyelidikan polisi, Jiang Huanzi sangat bingung dan terus bertanya mengapa dia dicurigai oleh polisi. Penduduk sekitar juga percaya bahwa kemungkinan besar dia adalah pelaku kasus ini. Polisi melakukan penyelidikan di rumah Jiang Huanzi dan menemukan sejumlah besar uang tunai di belakang lemari pakaian. Hal ini semakin membuat Jiang Huanzi terlihat bersalah. Tetapi, dalam interogasi selanjutnya, Jiang Huanzi mengaku telah mencuri uang mertuanya dan ia bersikeras bahwa pembunuhan keluarga Di Chao tidak ada kaitannya dengan dirinya. Jiang Huanzi mengakui terjadi perselisihan sehingga ia menjadi dendam dan mencuri uang mertuanya.
Polisi segera mengambil pengakuan dari mertuanya dan mereka juga memastikan bahwa jumlah uang tersebut memang miliknya. Pemeriksaan pertama kali menunjukkan bahwa semua kecurigaan itu salah dan polisi melakukan peninjauan ulang terhadap para tersangka. Memang, di pabrik itu muncul seorang pria bernama Zhao Longgang yang mencurigakan. Zhao Longgang adalah seorang pekerja pabrik baja dan dia juga tinggal di kompleks keluarga di Zhou. Dia berusia 30 tahun dan kecanduan judi yang menyebabkan dia terjerat dalam hutang yang menumpuk. Setahun yang lalu, dia menjual satu-satunya truk miliknya untuk membayar hutang, tetapi tidak lama setelah keluarga di Zhou menghilang, dia tiba-tiba menjadi kaya. Dia tidak hanya bisa melunasi semua hutangnya, tetapi juga bisa membeli kembali truknya. Polisi dengan cepat memanggil Zhao Longgang ke kantor polisi untuk mengambil sidik jarinya. Saat ini, tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat. Dia juga menunjukkan sikap yang tidak kooperatif selama proses pengambilan sidik jari. Tanda-tanda ini semakin memperkuat dugaan polisi jika tidak ada hal buruk yang dilakukan, mengapa dia begitu ketakutan? Setelah membandingkan sidik jari dan jejak sepatu di tempat kejadian, semuanya cocok dan menjadi bukti yang kuat. Tidak ada yang salah, sehingga Zhao Longgang tidak memiliki alasan untuk membela diri. Pada tanggal 7 Juli 2007, Zhao Longgang resmi ditahan oleh polisi. Ada satu hal yang selalu menjadi pertanyaan. Bagaimana seorang pekerja malas seperti dia bisa melakukan pembunuhan yang mengerikan seperti itu? Bahkan seorang pria yang sehat seperti Di Chao pun tidak bisa melawannya. Semua pertanyaan dengan cepat terjawab. Berdasarkan pengakuan Zhao Longgang, pada bulan Juni 2006, dia terjerat dalam perjudian dan kehilangan semua hartanya setelah serangkaian kekalahan, sehingga dia terus berjudi untuk menghasilkan uang. Dalam kondisi ini, dia terpaksa menjual satu-satunya asetnya, yaitu truk. Pada saat yang sama, dia juga terjebak dalam hutang yang tinggi dengan pemberi pinjaman yang ganas. Dalam percakapan dengan teman-temannya, Zhao Longgang secara tidak sengaja mengetahui bahwa tetangganya di Zhou akan membeli sebuah rumah baru di distrik Laiyuan. Zhao Longgang percaya bahwa di dalam rumah tersebut pasti ada banyak uang, sehingga dia punya niat untuk merampoknya. Pada pukul 10 pagi tanggal 23 Oktober, Zhao Longgang mengetuk pintu rumah keluarga Di. Melihat tidak ada respon dari pemilik rumah dan melihat kondisi pintu yang tidak terkunci, dia segera masuk ke dalam rumah. Setelah melangkah ke dalam rumah, dia melihat hanya ada ayah Di Chao sedang tidur di dalam kamar. Ibu Di Chao sedang pergi keluar untuk membeli sayuran dan Di Chao sendiri juga masih bekerja. Hanya ada satu orang di dalam kamar, dia mengambil kabel TV dan mencekik leher ayah Di Chao ketika dia masih dalam keadaan terlelap. Kemudian dia bersembunyi menunggu ibu Di Chao pulang berbelanja lalu melanjutkan menggunakan pisau di dapur untuk menusuk dan membunuhnya dari belakang. Pada siang hari ketika Di Chao pulang dari bekerja dan masuk ke dalam kamar, dia tiba-tiba diserang oleh Zhao Longgang dari belakang. Di Chao mengalami luka pertama di perut yang membuatnya tidak mampu melawan dan akhirnya dia dicekik hingga mati. Kemudian Zhao Longgang mengambil komputer dan uang tabungan keluarga Di dan menghabiskan semua uangnya dalam beberapa bulan. Saat ini, dia terjebak dalam hutang lagi, sehingga dia terpaksa pergi ke tempat kejadian pada larut malam untuk mencari barang-barang yang dapat dijual demi mendapatkan uang. Inilah sebabnya Li Yunlong menemukan lampu di balkon keluarga Di dalam kondisi menyala. Pada akhirnya, Zhao Longgang dijatuhi hukuman mati dan fenomena aneh itu akhirnya terungkap sepenuhnya. Mereka yang malas tetapi mendambakan kekayaan orang lain, pada akhirnya menanggung akibat dari kejahatan yang telah mereka lakukan. Seperti kata pepatah, hati nurani sedang bermasalah, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi orang-orang yang memiliki kebiasaan buruk dalam hidup kita dan harus tetap waspada meskipun kita adalah kenalan. Itulah kisahnya, terima kasih telah menonton.